Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jesslyn Nur Aziza, kelas 10-3 dari kelompok 7, akan membahas tentang Kerajaan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khodefa Faiza. Saya merupakan anggota kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trizi Satria Iskandar dari kelas 10-3, kelompok 7. Kalian tahu nggak sih letak Kesultanan Aceh di mana? Yuk kita bahas. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja atau Banda Aceh. Kerajaan ini terdiri atas wilayah Kerajaan Lamuri, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya, mencakup Dayak, Pedir, Lidie, dan Nakur. Nah, Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Mugayat Shah pada tahun 1946. Raja-raja yang pernah menduduki Kerajaan Aceh adalah 1. Kesultanan Ali Mugayat Shah. Beliau merupakan pemimpin pertama Kesultanan Aceh sekaligus pendirinya. Lalu yang kedua, Sultan Iskandar Muda. Beliau merupakan sultan yang membawa Aceh pada zaman kegemilangannya. Dan yang ketiga, Muhammad Dausyah merupakan Sultan Aceh terakhir. Ia memimpin Kerajaan Aceh Darussalam saat perang berkecamuk. Dan untuk mengetahui keberadaan Kerajaan Aceh, dapat kita ketahui melalui sumber-sumber sejarah sebagai berikut. Yang pertama adalah ditemukannya makam Sultan Iskandar Muda di kawasan Krung Daroy yang berdampingan dengan Museum Aceh. Jejak makam pernah dihilangkan oleh Belanda ketika Perang Aceh, namun ditemukan kembali pada 19 Desember 1952. Yang kedua adalah meriam Kesultanan Aceh. Meriam ini adalah sebuah meriam milik Kekaisaran Utsmaniyah yang diberikan kepada Kesultanan Aceh. Yang ketiga adalah Masjid Raya Baitur Rahman. Masjid ini dibangun pada tahun 1879 dan merupakan simbol agama, budaya, semangat, kekuatan perjuangan, dan nasionalisme rakyat Aceh. 4. Uang emas Kerajaan Aceh. Uang emas atau dirham merupakan mata uang Kerajaan Aceh yang beredar pada masa pemerintahan 5 orang sultan yang memerintah Kerajaan Aceh sebelum abad ke-16. Dan yang terakhir adalah kitab Bustanus Salatin karya Ar-Roniri yang menggambarkan bagaimana kehidupan Kerajaan Aceh pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Pada masa pemerintahan Kerajaan Aceh, ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah Perang Aceh dengan Portugis. Pada abad ke-16, Aceh terlibat dalam konflik dengan Portugis yang berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Aceh berhasil mempertahankan kemerdekaannya dan mengusir Portugis dari wilayahnya. Yang kedua adalah perjanjian dengan Inggris. Pada abad ke-17, Aceh menandatangani perjanjian dengan Inggris yang memberikan hak perdagangan eksklusif kepada Inggris di Aceh. Hal ini menunjukkan kekuatan dan pengaruh Aceh dalam perdagangan internasional. 3. Perlawanan terhadap Belanda. Akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Aceh merupakan salah satu wilayah terakhir di Indonesia yang berjuang melawan kolonialisme. Perang Aceh dari tahun 1873 hingga tahun 1912 adalah konflik terpanjang yang dihadapi Belanda dalam usahanya menguasai Indonesia. 4. Penandatanganan kontrak batu tulis di tahun 1903. Kontrak ini merupakan upaya Belanda untuk mengendalikan Aceh dengan cara membagi wilayah Aceh menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil dan mengangkat pemimpin lokal sebagai ule balang yang tunduk pada Belanda. 5. Peran dalam kemerdekaan Indonesia. Aceh berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu basis penting dalam melawan penjajahan. Keruntuhan Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh Darussalam dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang menyebabkan kemundurannya. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap keruntuhan Kerajaan Aceh. Yang pertama, kekalahan dalam perang melawan Portugis. Pada tahun 1629, Aceh mengalami kekalahan dalam perang melawan Portugis di Malaka. Kekalahan ini menyebabkan kerugian besar baik dalam korban jiwa maupun harta benda, termasuk kapal-kapal perang.
Kedua, kepemimpinan yang lemah pasca Sultan Iskandar Muda. Setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, pemimpin-pemimpin yang menggantikannya kurang cakap dalam mengelola pemerintahan. Hal ini menyebabkan instabilitas politik dan melemahkan struktur kekuasaan di kerajaan. Yang ketiga, perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta juga menjadi salah satu faktor utama keruntuhan kerajaan Aceh. Konflik internal ini mengganggu tatanan pemerintahan dan menyebabkan kerajaan menjadi rentan terhadap serangan dari luar. Keempat, pengaruh bangsa Barat. Bangsa Barat mulai menguasai Aceh dengan penandatanganan Traktat London di Traktat Sumatera. Penjajahan ini membatasi kedaulatan Aceh dan secara bertahap mengurangi pengaruhnya di kawasan tersebut. Yang kelima, Perang Aceh dengan Belanda. Pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh yang memulai Perang Aceh yang berlangsung selama 30 tahun. Konflik ini sangat merugikan Aceh, banyak jiwa yang menjadi korban, dan akhirnya Sultan Aceh terakhir Sultan Muhammad Daud Shah mengakui kedaulatan Belanda di Aceh. Faktor-faktor ini secara kolektif menyebabkan kemunduran dan akhirnya keruntuhan kerajaan Aceh, yang merupakan salah satu kerajaan terakhir di Indonesia yang berjuang melawan kolonialisme. Peninggalan-peninggalan kerajaan Aceh adalah sebagai berikut: Taman Sari Gunungan, Benteng Indrapata, Hikayat Aceh, Taman Sultan Iskandar Muda, Meriam Kesultanan Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman, dan Uang Emas Kerajaan Aceh.